Halo, selamat siang anak-anak. Apa kabar siang hari ini? Pasti kalian selalu sehat, tetap semangat dan luar biasa kan? Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran agama. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada subtema yang kelima, yaitu tentang Nabi Elia. Hari ini pertemuan kita yang kedua. Nabi adalah seorang utusan Allah yang menyampaikan kebenaran dari Allah untuk mengajak orang bertobat dan kembali kepada Allah. Demikian pun Nabi Elia diutus oleh Allah untuk mengajak orang Israel kembali kepada Allah yang sebenarnya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita awali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sungguh mencintai kami umat manusia. Ketika kami jatuh ke dalam dosa, Engkau mengajak kami untuk kembali padamu. Sama seperti Engkau mengutus Nabi Elia untuk mengajak orang Israel kembali padamu. Bantulah kami untuk selalu mengutamakan Engkau sebagai Allah dan sumber kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari Senin kemarin kita sudah bersama-sama membaca dua isi kitab suci. Situasi yang dialami orang Israel pada zaman Nabi Elia adalah jauh dari Allah. Orang Israel banyak menyembah berhala. Mereka menyembah dewa Baal. Akibat dari sikap dan perbuatan mereka, Allah tidak menurunkan hujan selama 3 tahun. Tentu saja terjadi kelaparan dan kekurangan makanan bagi orang Israel. Nabi Elia menyalahkan Raja Ahab karena Ahab dan keluarganya telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan mengikuti para Baal. Perseteruan ini menyebabkan Raja Ahab mengejar dan membunuh Elia. Maka atas perintah Tuhan, Elia diminta tinggal di tepi sungai Kerit, dan Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan padanya. Ketika sungai mengering, Nabi Elia diminta untuk pergi dan tinggal di Sarfat, di rumah seorang janda. Elia adalah seorang nabi pemberani yang mau mengembalikan iman orang Israel kepada Allah yang sebenarnya. Ia berani menghadap Raja Ahab dan membuktikan siapa Allah yang sebenarnya. Nabi Elia menantang Raja Ahab untuk mengumpulkan para nabi dewa Baal di Gunung Karmel. Elia mampu menunjukkan kebesaran Tuhan dengan memohon kepada Allah agar menurunkan api untuk membakar korban persembahannya. Setelah peristiwa itu, hujan turun atas Israel. Orang Israel menyaksikan sendiri Tuhan Allah yang sebenarnya yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Nabi Elia mengajak orang Israel agar berhenti menyembah dewa Baal dan kembali kepada Tuhan. Meskipun ia terus dikejar oleh para pengikut istri Raja Ahab, yaitu Isabel. Meskipun orang Israel telah melihat kebesaran dan kekuasaan Allah, tetapi Raja Ahab dan keluarganya, terutama Isabel, belum juga bertobat. Mereka terus menyembah dewa Baal. Di istana Raja Ahab, Isabel meminta dibuatkan kuil Baal agar ia tetap melakukan pemujaan. Setelah kuil selesai dibangun, bahkan Raja Ahab ikut melakukan pemujaan kepada Baal. Sebagian besar rakyat pun akhirnya turut memuja Baal. Tinggal 7.000 orang saja
yang tidak melakukan pemujaan dan tetap setia mengikuti Nabi Elia. Berikutnya, kita akan melihat arti dan contoh menyembah berhala. Yang pertama, arti menyembah berhala adalah pemujaan, kasih, atau ibadah atau ritus kepada suatu berhala, dan biasanya ditujukan kepada suatu kuasa yang dianggap lebih tinggi dan dianggap memiliki kuasa. Bisa dalam bentuk benda, patung, gambar, maupun dalam bentuk manusia. Berikutnya, contoh menyembah berhala dewasa ini. Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini menyebabkan kita seolah-olah mendewakan teknologi, suka bermain game, dan tidak peduli kepada orang lain. Kita seolah-olah lebih mementingkan uang daripada keluarga atau teman-teman kita. Kita bahkan mengorbankan mereka untuk tujuan kita. Sikap dan perbuatan kita ini sebenarnya telah melupakan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan dan juru selamat kita. Rangkuman pembelajaran kita pada subtema ini. Nabi adalah seorang utusan Tuhan yang mewartakan kebenaran dan mengajak orang untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Nabi hadir ketika situasi masyarakat tidak menentu, seperti adanya kekerasan terhadap kemanusiaan, terjadinya penyembahan berhala, dan tidak dihargainya martabat manusia. Pada zaman sekarang ini, kadang orang muda lupa akan Tuhan. Mereka lebih sibuk dengan game, makanan mewah yang belum tentu sehat, lebih suka dipuji, mendatangi dukun atau orang pintar, dan sebagainya. Ketika orang lupa akan Tuhan, ia akan menjadi pengikut setan. Akibatnya, hidup menjadi tidak nyaman. Hal yang sama juga dialami oleh orang Israel. Orang Israel jauh dari Allah karena mereka menyembah dewa Baal. Akibatnya, Tuhan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun. Nabi Elia berusaha mengembalikan iman orang Israel kepada Allah yang sebenarnya. Allah yang telah membebaskan mereka dari negeri Mesir. Elia berani menantang Raja Ahab agar mengumpulkan para imam dewa Baal di Gunung Karmel untuk membuktikan Allah yang sesungguhnya. Orang Israel pada akhirnya mengakui bahwa Elia menunjukkan kepada mereka bahwa Allah yang maha benar dan dapat diandalkan adalah Yahweh dan bukan Baal. Berikutnya, tugas untuk kalian hari ini, sebut dan jelaskan persama dan perbedaan antara penyembahan berhala pada zaman Nabi Elia dan penyembahan berhala pada zaman sekarang ini. Sertakan dengan contohnya masing-masing. Anak-anak, demikian tugas untuk kalian hari ini. Selamat mengerjakan dan semangat selalu. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, terima kasih atas berkat dan tuntunan-Mu kepada kami sampai hari ini. Terima kasih pula untuk kasih-Mu kepada kami selama proses pembelajaran jarak jauh hari ini. Semoga materi yang diberikan Bapak Ibu Guru menjadi bekal bagi masa depan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat siang.